Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Pak Dr. Haji Endang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah, calon jamaah umroh keberangkatan 25 ya? 25 Desember September ya, insyaallah. Baik, saya akan menjelaskan perjalanan dulu ya Bapak dan Ibu ya, perjalanan yang kita ngapain di mana, terus di sana ngapain aja gitu ya Bapak dan Ibu ya, kemana aja, terutama perjalanan tadi fikihnya sudah. Nanti kalau ada pertanyaan tentang hal-hal lain-lain sama Pak Jenang juga boleh. Mau izin berdiri, udah boleh ditayangin? Boleh. Udah. Belum ada gambarnya? Oh, udah. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang saya katakan tadi merupakan perjalanan ibadah. Artinya perjalanan ibadah itu, ada yang tahu nggak maksudnya perjalanan ibadah? Bu, Pak, kalau udah disebut perjalanan ibadah, kalau kita silaturahim ke saudara-saudara kita di kampung dan sebagainya, perjalanan ibadah bukan? Perjalanan ibadah. Apa bedanya dengan perjalanan ibadah yang kita silaturahim, katakanlah pada hari raya Idul Fitri segala macam, itu kita pulang kampung, itu ibadah juga. Bedanya apa dengan perjalanan umroh? Tahu nggak Pak Ibu? Kalau perjalanan umroh itu ada kata-kata sah dan tidak sah umrohnya. Kalau perjalanan ibadah, kalau kita silaturahim dengan yang saudara-saudara atau famili kita, keluarga besar, itu nggak ada kata sah dan tidak sah. Sunnah. Artinya, ya ketemu alhamdulillah, nggak ketemu ya nggak apa-apa. Tapi kalau umroh itu ketika kita melakukan ritual umroh, tawaf, sa'i ya, itu ada kata sah dan tidak sah. Pertanyaannya, ada nggak yang umroh tapi nggak sah pulangnya? Banyak. Umrohnya nggak sah. Karena tadi dijelaskan oleh Pak Haji Endang, kalau dia melanggar aturan-aturan atau melanggar segala ketentuan pada saat ihram, nggak sah. Nah, untuk menghindari itu makanya kita harus paham betul supaya umroh kita ini kan nggak murah nih, kita kesana ya, nunggunya juga lumayan ya. Terus kemudian ada tenaga, ada biaya, ada segala macam yang kita keluarkan. Jangan sampai pulang dari umroh ternyata umroh kita nggak sah. Ya ngapain aja kesana kan, sama aja kita jalan-jalan. Oleh karena itu kita manai sekarang bahwa perjalanan umroh kita adalah perjalanan ibadah. Habis itu kita mau belanja, itu persoalan lain. Tapi intinya kita ibadah dulu Bapak dan Ibu ya. Karena ibadah ini, umroh itu disebut juga haji kecil. Ya, haji kecil artinya banyak hikmah-hikmah umroh yang barangkali tidak perlu saya jelaskan, tapi banyak sekali. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah, ini mohon maaf, kita aslinya keberangkatan itu akan berangkat tanggal 25. Tanggal 25 kita masuk kita ke bandara, kemudian tanggal 26 pagi jam 04.00, udah tanggal 26 tuh. Jam 4.00 kita terbang ya ke Jeddah. Ya, jadi tetap aja berangkatnya tanggal berapa? Dari rumah tanggal 25, tapi terbangnya tanggal 26. Tanggal 26. Ya, 11 hari atau 12? 11 hari. Karena satu dan lain hal, saya ada usul kemarin sama kita kerjasama. Saya bilang kalau gitu mendingan kita berangkatnya tanggal 26 aja, nggak usah pakai ke hotel dulu. Ngapain juga kita ke hotel Jakarta, mendingan dari rumah, karena hotelnya kan deket. Ya, insya Allah kita akan berangkatnya, jadi kita rubah, kita berangkatnya tanggal 26. Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 26 September kita kumpul di Mujahidin jam 9, kita akan berangkat langsung ke Madinah, nggak ke Jeddah. Ya, jadi kita nggak naik bus nih, dari Jeddah ke Madinah kita nggak naik bus. Tapi pesawatnya kita pilih pakai Garuda yang langsung dari Bandara Soekarno-Hatta ke Madinah, tidak ke Jeddah. Nah, ini ada perubahan ya Bapak dan Ibu ya. Waktunya tetap, dan kalau tadi Bapak dan Ibu bilang 11 hari, sekarang 12 hari. Jadi perjalanannya 12 hari. Ya. Pesawatnya pakai Garuda dari Jakarta langsung ke Madinah. Kalau awalnya itu dari Jakarta ke Jeddah, Jeddah naik bus ke Madinah.
5-6 jam. Sekarang enggak, kita langsung dari Jakarta menuju Madinah. Nah, jadi oleh karena itu kumpul kita di sini jam 9.30 hari Kamis tanggal 26 September 9.30 udah di sini. Nanti Bapak dan Ibu sama-sama pakai bus kita ke sana. Jadi keluarga ngantar di sini aja, nggak usah ikut-ikut ke bandara, ya Bu ya, Pak ya. Nanti di bandara kenapa nggak usah ikut di bandara? Kita akan menuju bandara dengan Terminal 3. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung masuk ke lounge. Jadi kita nggak ngemper di bandara, kita masuk ke lounge, kita makan dulu. Ya, jadi tetap pagi sarapan. Ya sampai bandara kita makan siang, insya Allah. Ya kita akan makan dulu. Jadi kalau keluarga pun nganter sampai sana, keluarga juga nggak masuk di lounge. Hati dari luar kita makan, enak. Sebentar dia nggak boleh diajak makan. Ya, barangkali itu. Kemudian nanti di sana ada proses imigrasi, proses dibagikan boarding pass, paspor, visa, ada ID card, dan nanti ada pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, jadi di rubah ya, jadi kita berangkat tanggal 26 jam 9.30 kumpul di Masjid Mujahidin, sudah mengenakan seragam kuning, tapi tidak pakai salnya nanti di Saudi aja ya, jadi salnya nggak usah dipakai, sal yang apa namanya ya, yang itu nanti di sana aja ya, kalau di sana harus dipakai. Kemudian Bapak dan Ibu, sekarang akan saya jelaskan aturan penerbangan dulu. Jadi terbang dengan pesawat itu ada aturan-aturan tertentu yang harus kita indahkan. Yang pertama adalah, nah ini aturan-aturannya kalau saya bacain undang-undangnya terlalu ribet ya. Nah yang jelas ini barang-barang yang nggak boleh dibawa nih. Jadi walaupun kita berangkat satu rumah, sekeluarga di rumah kosong, nggak usah dibawa tabung gasnya, biarin aja ya. Tabung gas. Nah kalau Bapak dan Ibu ngerokok, ada nggak yang ngerokok di sini? Ada. Nah, berarti teman saya. Jadi itu udah tahu ya, itu saya. Jadi ini kata aja 200 bata, nih segala macam lah. Ya, ini aturannya. Tapi nggak pernah diperiksa sih. Kecuali kita bawa satu koper isi, kalau bawa 10 baru diperiksa. Kemudian nggak boleh bawa ini Pak. Kalau Bapak bawa apa namanya tongsis, apa namanya istilahnya? Tongsis ya. Nah itu harus masuk ke koper gede. Bapak dan Ibu terima kan koper besar, koper kecil, sama tas dokumen ya. Nah tas dokumennya insya Allah nanti akan kita ganti. Walaupun nggak datang sekarang, nanti akan kita ganti tas dokumennya ya. Jadi bukan yang warna oranye, tapi ada warna coklat yang ada logonya. Nah itu sudah harusnya datang hari ini. Jadi kita lihat, kalau nggak datang hari ini ya besok-besok Bapak dan Ibu datang ke sini ambil. Kemudian kalau bawa barang-barang ini semua Bapak dan Ibu, ini mesti masuk, boleh dibawa boleh, mesti masuk di koper besar. Ya kalau Bapak dan Ibu taruh di koper kecil itu udah nggak bisa, nanti diambil sama mereka di Bandara Soekarno-Hatta, nggak bisa kita bawa lagi. Ya jadi barang-barang ini nih, bawa pisau cukur atau apa namanya cukuran jenggot, cukuran kumis boleh, tapi di koper besar. Kemudian nggak boleh bercanda tentang bom, nggak bakal lah ya. Kalau kita bercanda, oh ya soal apa ada bom, itu langsung ditangkap dan udah nggak bisa terbang. Udah di sini aja, ini jangan bercanda. Kalau bercanda petasan boleh kali ya, kalau bom nggak boleh. Kemudian ada Ibu power bank, boleh nggak bawa power bank? Boleh, tapi di koper kecil. Atau yang bagus itu ada koper di tas dokumen. Kalau Bapak dan Ibu bawa di koper besar akan dibongkar. Ya, kenapa? Sebab power bank ini berbahaya kalau ditaruh di apa namanya bagasi pesawat. Jadi oleh karena itu yang bawa power bank di tas dokumen, nanti tas dokumennya ya, yang kita bawa-bawa itu boleh dibawa. Jadi nggak boleh dibawa di koper besar. Kemarin tuh ada yang sempat bawa di koper kecil, ternyata koper kecilnya itu harus masuk ke bagasi pesawat. Karena di atas pesawat itu, apa di kabin pesawat itu penuh. Nah, ternyata akhirnya kapan kalau nggak salah penerbangan yang murah kemarin, akhirnya koper kecil itu, iya, koper waktu enak ya, koper kecil itu terpaksa nggak bisa terbang. Jadi koper kecil tetap di sini, di bandara kita ambil, begitu damanya pulang kita kasih lagi, jadi nggak bisa dibawa. Jadi hati-hati dengan ini kelihatannya sepele, dan waktu saat manasiknya keberangkatan Perak tuh saya jelasin kayak gini, tapi tetap aja ada yang bawa.
koper kecil ya. Oleh karena itu bawanya power bank di tenteng atau di apa namanya di tas dokumen. Dipanggil. Ya. Terus kemudian Bapak dan Ibu, nah ibu-ibu buat ibu-ibu yang suka bawa apa namanya ini boleh dibawa cairan, cuma jangan lebih dari 100 ml. Jadi nanti diperiksa tuh di pesawat. Jadi kalau kita bawa kayak model bawa botol ini minuman kita bawa gitu, nggak bisa masuk pesawat, nggak boleh. Ya, botol minuman nggak boleh masuk pesawat. Jadi nggak usah bawa apa-apa di pesawat karena nanti juga akan kalau pakai Saudi atau pakai Garuda kita akan dapat makan 2 kali di pesawat. Ya karena penerbangannya 9 kalau ke Madinah bisa 9-10 jam ya di pesawat. Ya, kecuali kalau kita bawa ini nih ada susu dan sebagainya ini boleh nih kalau bawa anak kecil. Ya, kemudian ini juga nggak boleh nih Bapak dan Ibu madu yang gede-gede segala macam. Kalau saya sih kalau memang butuh madu, pengen madu bawanya yang saset aja. Ya, saset ada madu saset ya. Nah gitu. Pokoknya kalau ini nih hal-hal yang nggak boleh dibawa nih. Ini mau obat nyamuk nggak usah. Di sana kayaknya nggak ada nyamuk sih. Saya belum pernah nemuin nyamuk di sana. Ya, walaupun haji pun di tenda nggak ada nyamuk. Ya, mungkin nggak hidup kali kepanasan di sana. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini nanti akan diperiksa di paspor ini mesti disimpan baik-baik di tas dokumen. Dan jangan dititip tentang suami istri, suaminya nitip ke istri atau istrinya nitip ke suami itu paling nggak boleh kalau paspor. Harus dipegang sendiri-sendiri. Ya nggak boleh tuh dititip. Pernah terjadi begini. Harusnya sudah masuk, ya istrinya masuk, tapi paspornya dipegang suaminya di toilet. Ini nggak bisa masuk, nggak bisa. Jadi nggak bisa kita megangin paspor siapa gitu walaupun istri atau anak atau suami nggak bisa. Oleh karena itu paspor, dokumen-dokumen itu harus dipegang sendiri. Bapak dan Ibu ya, jangan diserai sama siapapun. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini nanti kalau Bapak dan Ibu bawa ini boleh, tapi pada saat kita masuk pemeriksaan X-ray itu, kita masuk ini mesti dibuka semua. Ya karena pengalaman di Saudi itu orangnya nggak bakal ngomong. Begitu kita masuk, titik bunyi tisu, balik, titik bunyi balik, dia nggak akan ngomong ada apa nggak. Kalau kayaknya kalau dia ngomong pun kita nggak ngerti. Masuk bunyi keluar lagi, masuk lagi bunyi. Makanya yang ini nih kemungkinan bunyi itu bisa jadi ada poin kita di kantong. Saya pengalaman itu. Iya. Saya beberapa kali Iya. dibuka semua ternyata sepatunya ada soal sepatu. Ada waktu ya. Iya, jadi bunyi terus. Jadi kalau di Saudi nggak akan dikasih tahu. Jadi kita bolak-balik aja tuh. Makanya pengalaman. HP boleh. Tapi HP itu nanti ditaruh di ini Pak. Jadi kita taruh di tas dokumennya kita taruh biar dia jalan. Ya, taruh di tas dokumen semuanya. Ini hanya di bandara pada saat kita mau terbang. Kalau kita udah terbang, kita keluar nggak masalah. Ya, kalau kita mau terbang ini bisa diperiksa. Kemudian Bapak dan Ibu, nah saya lanjut ya hari pertama ini kita Jakarta Madinah, kita pakai Garuda, nomor penerbangannya GA960, take off-nya jam 15.20. Kita jam 11 harus ada di bandara karena 4 jam sebelum terbang kalau mau keluar negeri itu harus sudah ada di bandara. 4 jam sebelum terbang ya, ada di bandara dan kita menuju Madinah. Jadi tujuan kita Madinah, nggak tidak. Kita dapat bonus banyak lah ini. Ya harus di Jeddah, Madinah. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti kita landing di Jeddah, landing di Madinah di King Abdul Aziz Muhammad bin Abdul Aziz Airport itu jam 21.10 malam. Jadi kita sampai Madinah jam 9:10 malam. Proses imigrasi 1 jam katakanlah karena setiap nyampe periksa lagi, bawa lagi paspornya segala macam jadi stamp. Nah kita baru keluar barangkali sekitar jam 10-an. Nah karena perjalanan kita itu dari pagi, dari jam 3, itu berarti sholat maghrib dan isya di pesawat. Ya, sholat maghrib dan isya di pesawat. Oleh karena itu nanti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jendang bagaimana sholat di pesawat. Ya karena kalau kita memburu sholat di Masjid Nabawi nggak mungkin ya. Kita barangkali baru bisa masuk hotel, check in hotel ini sekitar jam 11-an malam. Nah, hotel kita di Madinah namanya Verta Al Madinah. Ini jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau di Madinah ini tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi.
Nanti bisa dicek di Google, ya, Verta Al Madinah, hotelnya bintang 4. Jadi ini perjalanan hari pertama, Bapak Ibu sekalian, ya. Paham ya udah ya. Kemudian yang kedua, hari kedua kita sholat Jumat, karena hari kedua sholat Jumat. Sholat Jumat langsung di Masjid Nabawi. Kita ada 2 kali sholat Jumat, satu di Masjid Nabawi, satu lagi di Masjidil Haram. Ya, luar biasa nih, ya, ada 2 kali sholat Jumat di masjid yang paling yang paling hebat di dunia lah. Nah, di Masjid Nabawi ini modern Ibu, kalau sholat Jumat itu katakanlah misalnya sholat Jumat waktu zuhur atau waktu Jumat itu jam 12 atau jam 1. Itu paling tidak jam 11 kita udah masuk, kalau nggak bisa masuk. Ya, kalau di Masjid Nabawi ini agak bisa lah, kalau jam 1 jam 12 kita baru, tapi tetap kita sholatnya di luar. Ya nanti ya, jadi oleh karena itu kalau mau sholat Jumat yang yang kita bisa di dalam, paling tidak 2 jam sebelum waktu Jumat kita sholat, kita masuk ke masjid. Biasanya sih penuh sekali ya. Nah, jadi kita sholat Jumat dan nanti kita ada saya masih belum dapat jadwal kita ke Raudhahnya kapan. Ke Raudhah itu, ke Taman Surga di Raudhah itu memang harus pakai pakai tasreh, pakai surat. Ya, pakai surat sehingga kita nunggu jadwalnya. Nanti ibu-ibu perempuan sama laki-laki beda jadwalnya. Ya, kalau mudah-mudahan jadwalnya pas dikit lagi mau sholat, jadi kita bisa sholat di Raudhah. Raudhah atau Taman Surga, di situ biasanya doa, kita berdoa, sholat, berdoa, dan itu makbul doa, itu tempat yang makbul doa. Kalau di Indonesia nggak ada tempat yang doa bisa dikabulkan, yang ada waktu. Ya, kalau kita mau berdoa dikabulkan habis sholat rawatib, habis sholat wajib misalnya ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa habis sholat kita doa. Kalau di sini Bapak dan Ibu di Mekah dan Madinah tempatnya makbul. Jadi orang tuh berlomba-lomba ke sini dan ini berebutan dan ngantri masuknya ya ke Raudhah itu. Ngantri sekarang pakai surat soalnya sejak Covid, jadi setiap masuk sini harus pakai surat. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini Raudhah, jadi Raudhah itu ada batasannya. Ya, nanti kalau kita masuk biasanya insya Allah akan tahu batasannya. Kemudian kita juga hari ketiganya kita baru ziarah kota Madinah. Kita ziarah ke Masjid Quba. Di Masjid Quba ini nanti kita akan sholat sunnah 2 rakaat. Masjid Quba ini jaraknya 3 kilo. 3 kilo dari Madinah, dari Masjid Nabawi. Kalau saya biasanya jalan kaki, tapi kalau ini kita naik bus. Pagi-pagi itu jalan anak bener Pak. Saya alhamdulillah sampai sekarang biasa jalan kaki 5 kilo tiap pagi. Itu jalan ke situ enak bener, pulangnya kita naik mobil golf. Nah, apa hikmahnya atau apa yang kenapa sholat di Masjid Quba? Karena hadis Rasulullah, barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian dia sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan pahala umroh. Jadi kita belum umroh udah dapat pahalanya nih. Ya, pada dulu ya. Kemudian kita nanti ke Jabal Uhud, ini ziarah ya ke makamnya para syuhada Uhud. Kemudian kita juga ke Masjid Qiblatain, kemudian kita ke Masjid Kandak atau Masjid Khamsah. Tapi kita akan turun. Jadi di Uhud turun, di Quba turun, tapi di masjid ini, Masjid Khamsah sama Masjid Qiblatain kita tidak turun. Kemudian kita ke pasar kurma. Pasar kurma itu kebun sebetulnya, tapi di sana kebun kurmanya banyak Bapak dan Ibu. Jadi ada kebun kurma Bapak A, Bapak B, itu punya pribadi. Ya. Biasanya kalau kebun kurma kita belanja kurma yang berkahnya Madinah lah ya. Tapi di situ boleh dicoba. Kalau kita coba satu halal makan. Kalau saya pun jarang beli, halal makan terus ada 25 jenis kenyang. Pulang kita. Ya, tapi jangan ikutin. Belajar ini bawahnya itu ya. Coba satu halal, tapi jangan ikutin ya. Kalau mau ikutin di belakang saya biar gak ketahuan. Nah, tapi ini beli biasanya kurma ini yang bagus ada kurma itu banyak jenisnya. Tapi kurma Nabi namanya ajwa. Ajwa kurma Nabi itu sebesar jempol, ya. Nggak terlalu besar ya. Oke, kemudian hari keempat kita sudah mulai akan berangkat dari Madinah ke Mekah. Hari keempat, karena kita lebih banyak berumrah.
Di Mekah 7 hari, di sini 3 hari. 2 hari perjalanan. Jadi 7 hari di Mekah, Bapak dan Ibu ya. Lebih banyak di Mekah. Ya karena saya mengatur bagaimana cara di Mekahnya lebih banyak ketimbang di Madinah ya. Atau Bapak dan Ibu nggak mau ke Mekah, kita di Jeddah aja. Kirain Pak Mama siapa yang kamu ke Mekah ya. Nah kita akan ini tadi sudah dijelaskan ya, ini tentang ini saya hanya pakai ikram aja. Nanti kita akan ada pemantapan lagi sorenya biasanya ya. Di sana kita akan kumpul lagi di hotel, kita pemantapan lagi sebelum kita menuju ke ke Mekah. Bapak dan Ibu, kemudian kita pakai bus itu jam 2 siang biasanya. Pakai bus kita ke Miqat bin Ali. Miqat adalah tempat di mana kita melafazkan niat atau di mana memulai berniat untuk umroh. Ya kita Miqatnya Miqat bin Ali atau Zulhulaifah di sini. Ya disunahkan untuk sholat ikhram, sholat sunnah ikhram dan niat. Niat umrohnya biasanya di bus. Labbaika Allahumma umrotan. Ya atau nawaitul umrata wa ahramtu bihadillahi ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu, kita apa yang dilakukan setelah niat umroh? Nah, niat umroh itu setelah niat umroh ini gak usah dijelasin lagi. Kita biasanya talbiyah. Udah coba talbiyah belum? Udah ya? Bisa udah ya? Udah coba lagi deh, paros apa enggak? Kalau paros nanti kali suaranya itu paros. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka. Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang. Mantep tuh di sini ntar. Kenapa? Sebab setelah ikhram ucapan ini luar biasa nih. Talbiyah aja kalau disangka Tuhan. Labbaik Allah, kalau di Indonesia kan aneh-aneh tuh dinyanyiin lah segala macam ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Kalau nyanyiin begitu di Saudi diketawain kita. Bahkan dilarang, jangan itu. Itu kalimat talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang nih. Kita kan dipanggil nih. Nggak ada orang yang ke tanah suci untuk umroh dan haji tanpa panggilan Allah. Ya, pasti kita dipanggil nih. Kita jawab panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah aku datang hanya untuk Engkau, nggak ada yang lain. Mantap sih. Ya bukan karena ini, karena itu enggak. Aku datang memenuhi panggilanmu dan untuk Engkau. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, aku datang karena nikmatmu ya Allah. Lakawal mulk, dan aku datang karena kekuasaanmu ya Allah. La syarika, nggak ada lagi selain itu. Aku datang hanya untuk Engkau. Itu mantap tuh ketika kita di di bus, kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik, masuk di hati ini. Nanti insya Allah kalau dari Madinah karena pakai kereta cepat ya, kita biasanya perjalanan kalau pakai bus itu 6 jam, kereta cepat 2 jam. Ya, biasanya kalau di bus saya jelasin nih Rasulullah jalurnya ini di jalan ini. Ya, nanti di kereta cepat kita talbiyah. Ya benar Ibu ya? Kita talbiyah, walaupun tidak rame-rame karena satu gerbong itu kan banyak orangnya. Talbiyah dalam hati. Jangan di kaca aja nggak pemandangan. Talbiyah ya. Lagi naik pemandangan di kereta cepat kata Pak Endang susah. Ya. Jadi kita pakai kereta cepat kepada Ibu 2 jam dari Madinah ke Mekah. Ya, jadi orang-orang 6 jam pakai bus. Insya Allah Mujahidin sekarang programnya umrohnya semua pakai kereta cepat. Ya, udah pernah naik kereta cepat? Belum. Nah, sini Pak Endang doang. Saya juga belum. Saya belum pernah naik, makanya saya minta diceritain gitu. Ngelihat sering naik belum? Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita di Mekah kita akan check-in di Hotel Le Méridien Tower. Ini hotel bintang 5. Dan dari Le Méridien ke Mekah ke Masjidil Haram itu ada shuttle bus. Sebetulnya jaraknya sih nggak 1 kilo lebih ya, tapi ada kita pakai bus. Kalau jalan karena tempatnya
apa namanya nanjak ya, maka kita pakai bus. Busnya 24 jam standby. Di depan bus ada 3 kalau nggak salah. Ya, jadi kita kapan kita mau naik aja. Saya pernah coba jam 2 malam. Busnya kan di depan hotel tuh, saya naik aja sendirian, diantar saya ke Masjidil Haram, kemudian saya ke sholat di Haram jam 2 malam itu, terus saya pulang jam 4 sebelum subuh, saya mau cek nih busnya. Bener, saya naik lagi di apa namanya di terminal itu, dia ada maka namanya ada terminal sendiri. Jadi jalannya tidak sama dengan jalan yang lain. Khusus jalan dari hotel itu ke Haram. Jalanan bus sendiri, kita nggak gabung dengan lalu lintas lain, dia punya jalanan sendiri khusus. Ya, nanti berhenti di bawah Zam-Zam Tower, kita jalan naik eskalator ke atas, udah halamannya Masjidil Haram. Ya, hotel bintang 5, 1 kamar berempat, ada yang 1 kamar berdua, boleh ya, di kamar mandi aja. Berdua. Kemudian Bapak dan Ibu kita laksanakan umroh, tawaf, sa'i, tahallul. Ya, mungkin umrohnya kalau kita berangkat jam 2, katakanlah jam 3, jam 4, mungkin setelah Isya baru kita umroh. Ya, jadi setelah Isya itu jam 9, jam 10 selesai, umroh kira-kira 2 jam, ya jam 1-an malam biasanya selesai itu, baru kita istirahat. Ya, kemudian kita memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Nah, karena udah tahu nih, nanti kan dikasih tahu dulu, begitu sampai di hotel, ayo kita kasih tahu nih caranya ke Masjidil Haram, ini cara pulangnya. 1 kali 2 kali mungkin kita bareng-bareng. Kalau udah ngerti, berangkatnya sendiri. Ya, yang suami istri berangkatnya bareng suami istri. Cuma dia Nabawi dan di Masjidil Haram, kalau laki-laki itu nggak boleh sholatnya dengan laki-laki. Jadi kalau sama istri, istrinya beda, lakinya beda. Ya, nanti biasanya janjiannya di mana gitu. Nah, ada janjian, nanti kita janjinya di sini ya. Kalau nunggu di sini janjian. Tapi kalau misalnya apa namanya perempuan sampai laki-laki, baik di Nabawi maupun di Masjidil Haram itu beda-beda. Ya, jadi nggak bakal sholat di dekat-dekatan tuh, ya antara suami istri, ya dekat-dekat nggak bakal. Jadi istri di sana, suami di sini, dan kalau pulang keluar dari Masjidil Haram suka nggak ketemu kita. Ya makanya ibu-ibu mesti kompak sama ibu-ibu nih, ya kalau mau ke sana. Walaupun jalannya nanti apa namanya bareng-bareng, ya tapi sholatnya beda-beda tempat. Kemudian kita ada ziarah kota Mekah. Ziarah kota Mekah ini kita mengunjungi ada Jabal Rahmah, Jabal Nur, kemudian ke apa namanya Jabal Sur, ya mana lagi? Ya ini yang udah aja mau umroh nih Musri, Bu Haja Sri, udah top nih, bolak-balik tuh secara suci, ya. Jadi kayaknya banyak yang udah pengalaman umroh, ya nggak apa-apa ya. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah itu kita akan umroh kedua, mikotnya tidak lagi di sana, tapi mikotnya di Jirona. Mikot di Jirona biasanya kalau umroh kedua ini kita niatkan buat membadalkan umroh keluarga yang sudah meninggal, ya. Atau umroh lagi sendiri dengan niat sendiri boleh. Ya, Pak, gimana kalau saya mau nambah lagi? Itu di Mekah banyak nih, saya mau nambah lagi umroh dari. Nah, kalau mau nambah lagi sendiri-sendiri bisa umroh ambil mikotnya di Tanqim, itu jaraknya 7 kilo, dan itu ada bus. Bus itu dari Masjidil Haram ke Tanqim dan dari Tanqim ke Masjidil Haram itu 5 real, bolak-balik dari 10 real. Kalau naik taksi sekitar 20 real, ya dari apa namanya dari hotel kita. Kemudian Bapak dan Ibu kita ke Taif. Di Taif ini adalah salah satu kota yang masih masuk di provinsinya Mekah. Jadi di kota ini dingin. Kota Taif itu suhunya dingin, sama kayak di Lembang kali ya, sama di Lembang. Dan di sana khasnya adalah buah-buahan dan mawar ya, apa namanya, biasanya mawar, pabrik bunga mawar, bukan pabrik bunga mawar, parfum dari bunga mawar dan sebagainya. Di Taif, dan di Taif itu ada yang namanya telefrik. Telefrik ini kereta gantung yang jauh banget jarak ini. Jadi kalau kita naik ini terus, nah menurut cerita ini jalurnya Rasulullah ketika dari Mekah ke Taif ya. Nanti akan diceritakan semua sejarahnya di sana. Yang mau naik ini kalau nggak salah bayarnya 75 real ya, per orang. Kalau yang mau naik kita tungguin ya. Dan karena dari Taif, dari Mekah ke Taif itu jaraknya 90 kilo,
maka kita tidak mungkin makan siang di Mekah. Karena biasanya kalau kita berangkat pagi, sore baru pulang, maka kita makan siang ini di Taif. Insya Allah kita makan siang di Taif rame-rame. Ya, makan siangnya makan siang nasi apa kalau di sini bilangnya nasi kebuli ya. Di sana namanya nasi mandi. Ya, jadi bersih nasinya, mandi. Nasi mandi ayam biasanya kayak gitu ya. Sana. Nah dari sana Bapak dan Ibu, ini perjalanan kita seperti ini. Di Taif itu nanti kita mampir-mampir, ada tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah. Kemudian ada Masjid Qub, tempat Rasulullah beristirahat. Ada masjid Adas. Nah kita akan di sana ada perjalanan Rasulullah ke Taif. Selesai sebetulnya perjalanan kita, kemudian kita akan hari ke-11 kita check out jam 2 dari hotel di di Mekah menuju Jeddah ke Bandara King Abdul Aziz. Karena pesawat kita insya Allah kita pakai Garuda kembali, pesawat kita take off-nya jam 19.40 ya, menuju tanah air nih, pakai Garuda lagi. Kemudian sampai di sini jam 10 pagi hari Senin tanggal 7 Oktober ya, jam 10 pagi, dan Bapak dan Ibu langsung dijemput sama keluarga pulangnya, nggak sama bus lagi ya, pulangnya dewek-dewek Dari bandara. dewek-dewek apa? Dari bandara. Dari bandara. Dari bandara sendiri pulangnya ya, jemput sama keluarga. Kenapa? Sebab banyak sekali kejadian yang pulang umroh itu ternyata pengen buru-buru ketemu keluarga, pengen ada yang sakit juga, karena akhirnya kita kalau pakai bus itu kan nunggu lama. Akhirnya kita silakan sendiri pulangnya ya, pulangnya boleh sendiri-sendiri. Nanti di bandara Bapak dan Ibu akan dikasih zam-zam sama sertifikat kalau Bapak ada sertifikat umroh ya buat Bapak dan Ibu. Nah itu kurang lebih perjalanannya Bapak dan Ibu. Insya Allah saya kalau diperkenankan oleh Bapak dan Ibu, saya akan menemani Bapak dan Ibu dari sini sampai Mekah dan balik lagi. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak suka, saya nggak jadi. Ya. Nanti kita ganti sama Marbot.